Oke gitu ya guys ya, siap ya. Oke siap Ibu Munira ya, Mbak Santi ya. Oke siap Mbak Dewinta ya. Oke kita mulai boleh? Boleh ya teman-teman ya. Oke aman ya. Waktu terbaik baca Yasin itu adalah 20 waktu terbaik masa iya sih? Ya 20 Januari ya guys. Oke, 20 Januari ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Siap Mbak Bu Wiwi ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, surat Yasin apakah ditujukan untuk orang meninggal? Tentu tidak, Mbak. Tentu tidak. Yasin itu boleh untuk mengampunkan dosa-dosa kita, ya kan? Jadi dibaca di malam Jumat itu bagus banget ya. Oke. Ustazah, ada amalan khusus buat bulan Rojab? Wah, Rojab udah lewat, Mbak. Udah lama, Mbak. Cuma tinggal 3 hari lagi ya, Mbak. Nah, jadi, cuma tinggal 3 hari lagi ya teman-teman ya, dan teman-teman boleh membaca doa Rojab dan zikir Rojab serta memperbanyak puasa di bulan Rojab ya. Apakah ada amalan khusus pada malam ini 27 Rojab? Jawabannya nggak ada. Ya, hanya, teman-teman memperbanyak yang namanya ibadah seperti puasa dan melanjutkan zikir Rojab, Allahummaghfirli warhamni wa tu alayya. Itu saja lagi, nggak ada ya Isra Mi'raj malam ini ya. Oke, Ustazah, oke, nggak ada amalan khusus. Kalau ada aku pasti udah berisik banget ya. Ustazah, apakah amalan terakhir di bulan Rajab sama saja ya? Yang paling penting nanti 1 Sya'ban itu tanggal 20 Januari teman-teman boleh menambah zikir di bulan Sya'ban. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Itu adalah zikir yang bagus banget jika dilakukan di bulan Sya'ban. Kenapa surat Yasin paling sering atau wajib dibaca di malam Jumat? Nggak ada, itu bunyi hadis di malam Jumat Yasin, maka diampunkan dosanya hingga fajar. Kalau wajib ya enggak ya. Ustazah, apa masih bisa kodo puasa? Masih bisa kodo puasa sampai H-1 Ramadan. Masih bisa kodo puasa sampai H-1 Ramadan. Jadi hari ini teman-teman masih bisa kodo sampai H-1 Ramadan ya. Ustazah, kalau saya BAB suka keluar darah nggak ada masalah. Kalau nggak kuat boleh tinggalkan puasa. Apakah kelebihan nisfu Sya'ban yang harus kita lakukan? Aku mau jelaskan keutamaan Sya'ban mau nggak? Kalau mau tulis mau, kalau mau tulis mau ya. Kalau mau tulis mau. Aku coba jelasin. Tadi aku udah mulai ceramah ya tentang Sya'ban ya. Keutamaan Sya'ban ya. Oke, 20 Januari. Oke, 1 Sya'ban ya. Tapi harus fokus. Sya'ban agak sulit untuk dijelaskan. Fokus mau nggak? Kalau mau tulis mau. Harus fokus ya guys. Oke, 20 Januari 1 Sya'ban. Oke. Nah, fokus ya. Nah, yang tadi datang ceramah aku pasti udah paham. Nah, coba aku ulangi lagi. Jadi 20 Januari itu adalah 1 Sya'ban. Setelah Sya'ban ada bulan Ramadan. Bismillah. Jadi bulan Sya'ban ini Rasulullah itu banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Cuma niat doanya, niat puasanya dikembalikan kepada niat puasa seperti biasa. Entahkah puasa Daud, entahkah puasa Yaumul Bid, entahkah puasa sunnah Senin dan Kamis. Oke. Nah itu yang pertama yang harus teman-teman pahami. Jadi nanti bulan depan perbanyaklah berpuasa di bulan Sya'ban. Oke. Nah, di bulan Sya'ban, di tanggal 15 Sya'ban, kita akan ketemu dengan nisfu Sya'ban. Nisfu artinya tengah, separuh. Ya, Sya'ban berarti separuh bulan Sya'ban. Nantilah aku ingatkan Mbak Tias, masih lama tuh nisfu Sya'ban. Yang penting 20 Januari itu adalah bulan Sya'ban, 1 Sya'ban. Nisfu Sya'bannya kapan? Nanti aja kita update biar teman-teman nggak kepenuhan otaknya ya. Nah, jadi nanti di nisfu Sya'ban itu tanggal 15 di bulan Sya'ban ya teman-teman ya. Nah tanggal 15 di bulan Sya'ban. Nah nanti kan kita ada puasa Yaumul Bid di tanggal 13, 14, 15,
di bulan nisfu Sya'ban ya. Tanggal 13 itu niatkan puasa Yaumul Bid. Tanggal 14 niatkan puasa Yaumul Bid. Tanggal 15 niatkan puasa nisfu Sya'ban ya. Nah, nanti aku akan lihat kapan nisfu Sya'ban. Kalau nggak salah 3 Februari atau 2 Februari. Seperti itulah, lebih kurang ya. Nanti aku ingatkan, tenang aja, kan hadir terus kan. Nah, 3 Februari ya nisfu Sya'ban, benar. Tapi kita validasi lagi udah deket-deket hari. Nah, berarti tanggal 13, 14, 15, 13, 14-nya niatkan puasa Yaumul Bid, tanggal 15-nya puasa nisfu Sya'ban. Nah, oke, untuk menentukan kapan terakhir puasa kodo itu terakhir H-1 Ramadan. Berarti 1 hari menjelang Ramadan kita masih bisa berpuasa kodo. Sementara untuk puasa sunnah, kalau teman-teman udah terbiasa puasa sebelum nisfu Sya'ban, maka teman-teman boleh melakukan puasa setelah nisfu Sya'ban sampai Ramadan. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah berpuasa, lalu iseng-iseng pengen puasa di bulan setelah nisfu Sya'ban, puasa sunnah itu nggak boleh. Ya, masih bisa. Yang udah rajin puasa Daud, rajin puasa Senin Kamis, masih boleh melakukan puasa itu semua setelah nisfu Sya'ban. Apa hukumnya menerima orang kos tapi sama pacarnya padahal di awal bilangannya sendiri? Ya diingatkan saja ya, kalau sampai terjadi perzinahan boleh diselesaikan ya. Ustazah, gimana kalau haid? Apa boleh ngikutin murotal bacaan surat Al-Waqiah? Boleh. Jadi gitu ya teman-teman. Nah itu yang pertama ya. Nah jadi yang mau kodo, kodolah sampai H-1 Ramadan. Nah ya, oke. Kemudian selanjutnya dari yang udah terbiasa puasa sebelumnya, teman-teman boleh melanjutkan puasa setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau nggak terbiasa berpuasa, nggak boleh lanjut puasa setelah nisfu Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua, ada zikir khusus di bulan Sya'ban. Perhatikan. Tapi teman-teman tetap bisa melakukan zikir Rajab, Sya'ban, dan Ramadan serta zikir Rajab. Contoh, lanjutkan baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Masih boleh dilanjut sampai Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Oke, ini yang paling penting ya. Kemudian kemarin kita udah belajar soal zikir atau doa atau istighfar Rajab. Apa namanya? Allahumma filli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, cintai aku dan terimalah taubatku. Oke. Nah, itu masih bisa dilanjut zikirnya setelah Sya'ban, oke? Setelah Rajab. Nah, adapun zikir khusus di bulan Sya'ban, nah itu masih bisa dilanjut sampai ke bulan Ramadan. Nah, ke bulan kapanpun adalah, nah ini zikir Rajab dicatat dulu. Ini masih boleh dilakukan ya. Zikir Rajab dicatat dulu ya. Ini masih bisa dilakukan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Tuhanku, ampuni aku, cintai aku, dan terimalah taubatku. Oke. Nah, adapun zikir Sya'ban adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu Sya'ban ya. Besok puasa 27 Rajab, nggak ada puasa khusus di 27 Rajab. Kalau mau puasa qadha aja ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Itu dibaca banyak-banyak sehabis sholat. Nah, jadi ada 3 zikir yang teman-teman mesti pertahankan menjelang kapanpun. Yang pertama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Yang kedua, Allahumma filli warhamni wa tub alayya. Yang ketiga adalah
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Oke, sudah paham kira-kira? Oke, aman ya. Kalau Yasin malam Jumat, sebutkan nama almarhum boleh, nggak sebut nama juga nggak apa-apa, sekedar menyebutkan pahalanya untuk bapakku, ibuku, dan seterusnya ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Catatan tahun kemarin masih ada. Siap, mantap cuy. Oke ya. Sebenarnya ngikutin aku 1 tahun udah cukup. Setelah itu teman-teman boleh tidur dan nggak ngikutin lagi nggak apa-apa. Yang penting waktunya setahun karena momentum itu 1 tahun ya. Ustazah, kalau lagi haid boleh baca doa nisfu Sya'ban boleh. Wanita haid itu boleh berzikir, boleh bersolawat, boleh mengingat kekurangan diri, boleh baca Quran dari handphone atau sekedar mengulang hafalan ya. Oke, oke. Nah, gitu ya. Bisa nggak timing live di post di TikTok? Aku coba nanti ya. Oke, karena kita live-nya sering kok. Kita ada ceramah dan tanya jawab. Tanya jawab aja itu udah 3 kali sehari kan. Ustazah, oke, aman ya. Bolehkah qada sholat yang ketinggalan karena ketiduran? Boleh besoknya kalau kelalai berdosa, kalau betul-betul ketiduran Allah maafkan insya Allah. Siap Mbak Tias. Ustazah kirim Fatia buat almarhum pakai bin atau binti. Ya enggak mbak, enggak. Mbak cukup gini aja mbak. Ya Allah saya bacakan Al-Fatihah dengan Al-Fatihah ini ya. Lapanglah kuburan bapakku, ringan sisa kubur emakku, lapanglah kuburan atukku. Nggak perlu sebut nama juga nggak apa-apa. Oke. Ustazah boleh besok nggak ada puasa Rojab ya. Nggak ada puasa Rojab di tanggal 27 Rojab ya. Tidak ada amalan khusus untuk 27 Rojab. Kalau mau sholat sunnah malam ini ya sholat tahajud, ya sholat taubah, sholat awabin boleh. Tapi sengaja aku sholat Rojab itu nggak apa-apa, nggak ada ya. Puasa nisfu Sya'ban lebih kurang 3 Februari tapi belum valid ya, nanti aku sampaikan lagi. Sepanjang yang aku tahu 1, 2, 3 Februari. Wallahu a'lam bishawab. Tunggu dulu sebentar, yang penting tiap hari kan kita. Nanti aku akan update lagi jika ketemu jadwalnya ya. Oke, gitu ya teman-teman. Boleh nggak puasa dengan niat kodo tapi kodonya udah habis? Kalau puasa yang udah lewat mau dikodo bisa kalau ingat jumlahnya, kalau nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau kita menagih janji, apakah itu berharap pada manusia? Janji itu syariat. Iza wa'ada akhlafa. Orang yang munafik adalah ketika dia berjanji dia memungkiri, ya kan? Nah itu jangan ya. Oke, tetap kita boleh berharap dia membayar janjinya. Itu bukan berharap pada manusia, tapi itu mematuhi hukum syariat ya. Ustazah, doa dan amalan buat anak yang mau pertama kali masuk pondok nggak ada secara khusus. Mbak cukup lakukan sholat hajat, lalu kemudian Mbak boleh melakukan doa ya. Ustazah, sholat taubat itu jam berapa? Sholat taubat itu adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya. Kapanpun siang dan malam bisa ya teman-teman ya. Bisa. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Tanggal 1 Sya'ban boleh puasa? Boleh. Jadi sepanjang nanti bulan Sya'ban boleh puasa Senin Kamis, boleh puasa Daud, boleh puasa Qadha, tapi bukan puasa khusus Sya'ban. Sengaja aku puasa Sya'ban nggak ada. Yang ada puasa khusus sepanjang bulan Sya'ban hanya puasa nisfu Sya'ban saja. Lebih kurang tanggal 3 Februari. Besok tidak ada puasa Rojab teman-teman. Puasa Rojab itu tidak ada. Yang ada hanyalah memperbanyak puasa di bulan Rojab. Apakah Yaumul Bid? Apakah Senin dan Kamis? Ya, puasa khusus 27 Rojab juga nggak ada. Kayak gitu ya guys. Nah kalau teman-teman ingin kodo besok silakan. Tadi kita udah puasa Senin Kamis, aman saja. Nah gitu kan ya. Oke Ustazah, Kak, oke aman ya. Oke, malam Jumat ini apa amalan Isra Mi'raj? Tidak ada amalan khusus di malam Isra dan Mi'raj Mbak. Kalau Mbak mau sholat sunnah silahkan lakukan tahajud, sholat taubat, hajat. Ya silahkan Mbak. Tapi tidak ada amalan khusus seperti Mbak harus baca Al-Waqiah 7 kali, Yasin 41 kali. Tidak ada. Bikin fitizah kalau nggak ada puasa Rojab. Udah aku buat dari 27 hari yang lalu. Bahkan
bahkan dari 30 hari yang lalu. Ya, di tanggal 1 Rajab, seminggu sebelum Rajab aku sudah sampaikan di live ceramah videonya aku. Aku udah berisik banget dengan mengatakan tidak ada puasa Rajab secara khusus. Rasulullah itu melakukan puasa di bulan Rajab banyak, tapi tidak ada dalil yang menyebutkan Rasulullah sedang berpuasa Rajab. Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban, tapi tidak ada dalil yang menyebutkan Rasulullah sedang berpuasa Rajab. Maka lebih aman kita itu melakukan puasa di bulan Rajab, Sya'ban banyak-banyak, tapi dikembalikan niatnya kepada puasa sebelumnya. Oke, kecuali nisfu Sya'ban itu jelas dalilnya ada. Semua video sudah ada. Udah 8 sampai 9 ribu video yang ada di video aku. Jadi apapun yang aku jawab di live ini semua videonya sudah beredar. Tentang tidak ada puasa Rajab sudah aku berisik dari sebelum ada bulan Rajab. Oke, paham ya. Nah, perselisihannya di mana nih antara ulama ini? Perselisihannya adalah ada yang mengatakan secara fakta Rasulullah itu puasa Rajab. Benar, Rasulullah itu banyak puasa di bulan Rajab, tapi tidak ada yang menyebutkan apakah niatnya Rajab atau yang lain. Makanya aku ingatkan sama teman-teman, silahkan berpuasa. Tapi niatnya Yaumul Bid, Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Qadha, lanjut aja. Sama dengan kalau kita umroh. Kalau kita ngambil mikot, kita sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat. Tetapi ini sholatnya apa namanya? Maka ulama terpecah di situ. Ada yang mengatakan sholat sunat ihram. Ada yang mengatakan gak ada sholat sunat ihram. Yang penting sholat aja 2 rakaat. Entah sholat duha kalau di waktu duha. Entah sholat tahajud kebetulan mikotnya di waktu tahajud. Atau sholat taubat dan hajat. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Nah, Ustazah ada kok dalil tentang puasa Rajab? Ada kok dalil tentang 27 Rajab? Enggak cukup dengan dalil. Kita butuh takhrijul hadis. Di takhrij bahasa Indonesianya. Dalil itu harus dilihat. Dalil itu ada yang mutawatir, ada yang hasan, ada yang marfu, ada yang maudhu, ada yang lemah, ada yang dhaif, ada yang palsu. Jadi hadis tidak cukup untuk mengambil kesimpulan sebuah hukum. Makanya teman-teman kalau belajar mungkin lebih pelan-pelan aja ya guys. Kalau ragu jangan dikerjakan seperti itu ya. Banyak hadis palsu yang beredar di masyarakat. Hadis yang lemah boleh dipakai dalam ranah adab, tapi tidak boleh dipakai dalam ranah ibadah dan akidah. Kalau hadis dalam ranah akidah dan tauhid itu harus mutawatir, harus sahih. Kalau dalam ibadah harus sahih, tapi dalam ranah adab boleh kita pakai hadis yang tidak terlalu kuat. Tapi kalau kita bahas lebih dalam nanti teman-teman bingung, ya kan? Ya semoga sedikit penjelasan ini lebih baik ya. Ustazah, oke, katanya bagi puasa 27 besok sama dengan puasa 900 tahun diampunkan. Nggak ada itu Mbak. Oke gitu ya. Yang ada itu puasa tarwiyah, puasa tahunan, puasa Arafah, Tasu'a, Asyura, ya nisfu Sya'ban itu ada. Oke gitu ya. Nanti amalan nisfu Sya'ban ada Yasin 3 kali itu benar nanti aku sebutkan setelah dekat harinya. Ustazah batas puasa Daud H-1 Ramadan ya. H-1 Ramadan ya. Oke gitu ya. Ustazah, oh, sesak juga napas aku ya cuy. Ustazah mau nanya, kalau sujud apa nggak boleh baca ayat Al-Quran? Boleh asal isinya doa ya. Jadi kalau teman-teman sujud kan tuh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu kan. Maka itu boleh dilanjutkan dengan doa. Doanya itu ada dalam hadis atau ada dalam Al-Quran bebas. Yang penting teman-teman melakukan doa lebih banyak di sujud terakhir. Apakah wajib? Tentu tidak ya. Berarti besok tidak ada puasa? Mau kalau mau boleh puasa qadha. Tapi puasa juga Sabtu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah apa niat sholat ba'diyah maghrib? Sengaja aku ba'diyah maghrib karena Allah. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah maghrib
maghrib karena Allah. Ya, emang benar ya setelah nisfu Sya'ban nggak bisa berpuasa. Setelah nisfu Sya'ban, bagi yang udah terbiasa puasa sunnah sebelumnya, masih boleh melanjutkan puasa setelah nisfu Sya'ban. Tapi bagi yang tidak terbiasa berpuasa sebelumnya, maka dia tidak boleh memulai puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Larangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban hanya boleh dilakukan, hanya teruntuk orang yang tidak pernah berpuasa sebelumnya. Dia sebelumnya malas puasa Senin dan Kamis, dia malas puasa sunnah Daud, tapi setelah nisfu Sya'ban dia puasa nih iseng-iseng, itu nggak boleh ya. Oke, semoga paham ya teman-teman ya. Nah, nanti lain kali masuk ke live aku ya di jam 7 lah, jadi dapat lebih banyak ilmu kan. Pagi juga kita live, nanti sesi kedua juga. Tadi kita 4 kali loh tanya jawabnya, oke. Ustazah kalau sedang haid malam nisfu Sya'ban boleh ikut ke masjid berzikir. Jadi begini, status hukum wanita haid itu tidak ada kaitan dengan Sya'ban. Kalau wanita haid itu ulama berbeda pendapat dalam meniliknya, ya, menyelidikinya. Ya, yang pertama adalah ada yang mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid, 7 langkah sudah berdosa. Yang kedua, wanita haid boleh masuk masjid, nah asal tidak menetes. Kemudian yang ketiga, wanita haid boleh masuk masjid tapi nggak boleh duduk ya. Yang keempat, wanita haid boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Nah ini kan ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Maka pilih salah satu asal jangan berubah-ubah ya. Pinter banget sekolahnya di mana? Sekolah. Dulu aku di pesantren 6 tahun. S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusannya syariah. Memang belajarnya cuma taunya agama, ilmu yang lain kurang ya, masih belajar ya. Ustazah, oke, gimana cara sholat awabin ya? 2 rakaat maksimal 6 rakaat kayak sholat subuh aja ya. Ustazah, oke, kalau mau zikir dengan kesembuhan dari sakit apa aja yang dibaca? Boleh baca doa sakit itu susah. Allahumma ishfi anta syafi la shifaan illa shifauk shifau la yughadiru saqama. Susah juga. Pakai bahasa Indonesia aja doanya ya. Pakai bahasa Indonesia juga. Karena doa kesembuhan dari sakit itu sulit sekali ya. Oke, Ustazah, Oke. Oke. Sebentar ya. Panjang. Oke, kayak gitulah kan guys. Ketika haid, apa rambut harus dikumpulkan? Tentu tidak ya. Oke, Ustazah, oke, bolehkah ketika sholat awabin awalnya berdiri, lutut sakit, terus lanjutkan sambil duduk? Oke, jadi semua jenis sholat, kalau teman-teman nggak bisa sholat tegak, sebentar ya. Oke, semua sholat kalau nggak sanggup tegak boleh duduk mbak, nggak apa-apa ya kan. Nah, shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Jadi kayak gini mbak, kalau kita udah sholat berdiri, rakaat kedua udah goyang nih lutut kita nih, udah tsunami, badai nih, lanjut duduk nggak apa-apa. Tapi aku pesan, kalau setiap sholat mbak sakit, setiap sholat laki lutut sakit, pokoknya setiap sholat mbak sakit, nggak usah lagi duduk mbak, ya, nggak usah lagi berdiri, duduk aja terus. Al Islamu yasir wala tu'assir ya. Islam itu mudah, jangan persulit ya. Oke, jeda sholat maghrib dan isya, minum air putih, apakah membatalkan wudhu? Makan minum tidak membatalkan wudhu, kecuali makan minumnya sambil kentut. Oke guys, Ustazah, sholat awabin baca surat pendeknya apa aja? Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Tapi nggak wajib ya. Ustazah, aku nggak pernah sholat duha, nggak hafal. Oh, astagfirullah. Oke, teman-teman coba fokus dengerin aku sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok
pojok kiri atas, kita belajar bersama tiap hari di akun ini. Selagi aku, teman-teman, dan akun kita sehat ya. Jadi begini Mbak, memang sholat duha itu dianjurkan rokaat pertamanya asyam, rokaat keduanya ad-duha. Tapi itu cuma macam keutamaan Mbak, dia bukan kewajiban. Kalaupun Mbak bacanya cuman kul-kul aja atau nggak baca ayat pendek pun sholat duha Mbak tetap sah. Memang ada beberapa sholat yang ada fadilah suratnya. Contoh, sholat awabin, al-ikhlas 3 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali. Tapi itu enggak wajib, itu cuma keutamaan doang itu. Ya, contoh misalnya sholat witir, rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua ad-duha ya, rakaat ketiga al-ikhlas, al-falak, an-nas. Tapi kan itu enggak wajib Mbak, itu cuma keutamaan saja. Ustazah kapan live kok katanya tiap hari? Aku live itu sering Mbak, cuman terputus-putus. Besok pagi kita live lagi jam 6:15 sampai jam 8 tanya jawab dan madu. Kemudian lanjut lagi 8:20 sampai jam 10 tanya jawab dan madu. Nah nanti 10:30 kita ceramah kajian, siang kita istirahat, sore 4:30 sampai setengah 6 kita ceramah di masjid. Tapi aku live gitu loh. Ya nanti jam kayak gini sampai jam lewat isya di tempatku kita ceramah dan madu dan seterusnya. Yang penting aktifkan aja notifikasinya, oke? Tiap hari nggak ada libur, selagi aku sehat, akunnya sehat dan teman-teman sehat, ya kan? Oke, Ustazah, oke, bolehkah senam di lapangan? Aku nggak nyaranin karena macam pakai celana ya. Ustazah, oke, batas asar itu saat cahaya merah udah ada di atas langit, kayak macam matahari mau tenggelam. Tapi kalau untuk jamnya aku tidak bisa sampaikan karena jadwal sholat di masing-masing wilayah itu sangat berbeda. Tolong jelaskan waktu duha. Duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Apakah ada amalan Isra dan Mi'raj sholat? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau ada, aku pasti udah ribut dari kemarin. Ya, di malam Isra dan Mi'raj tidak ada macam apa namanya itu guys? Tidak ada amalan khusus ya, kalau mau sholat sunnah ya silahkan, tapi sholat sunnahnya bisa sholat sunnah taubat, hajat, ya, istikharah, dan seterusnya. Oke, teman-teman sehat, dijaga kesehatannya supaya tetap bisa beribadah karena al-aqlu salim fil jismi salim. Kalau sakit sekuat apapun iman, cemana mau ibadah? Kalau sakit sekuat apapun iman, kayak mana mau puasa? Ya kan? Saya setiap hari sholat 2 4 rakaat, bacaan suratnya yang hafal-hafal aja ndak apa-apa ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah usia berapa? Usiaku itu tergantung cuaca. Malam ini cuaca netral, jadi usiaku 78 tahun. Besok cuaca dingin, usiaku 17 tahun. Tergantung cuaca. Jadi kalau mau nanya usiaku, tanyanya ke BMKG. Tapi pas teman-teman nanya-nanya pergi, pas pulang udah beda lagi usianya cuy. Ya gitu ya, udah kita lepaskan semua usia. Yang penting kita saling menghargai, menghormati, dan saling bermanfaat di akun ini ya. Oke ya guys, oke gitu ya. Ustazah, nanya kayak pulang udah beda lagi usianya. Oke, Ustazah besok puasa ya? Tidak ada puasa khusus di 27 Rajab ya teman-teman ya. Oke, nah inilah guys, ini butuh waktu menahun guys. Memberikan pengertian bahwa tidak ada puasa Rajab secara khusus ya, puasa Syaban secara khusus itu butuh waktu guys ya. Karena masyarakat Indonesia kan rame kan guys. Nah itulah ya, memang gitu ya, kayak gitu ya. Nah, Ustazah, KB Mbak Kevin kalau untuk menjarakkan anak masih ada ulama yang membolehkan ya. Ustazah, oke, kodo di hari Jumat enggak apa-apa, yang penting 2 hari ya. Kodo Jumat, kodo juga Sabtu ya. Ustazah, fidyah berupa uang bolehkah? Sebenarnya kalau dalam Al-Quran dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin. Sebenarnya kalau fidyah itu kalau dalam Al-Quran bagus
bagusnya pakai makanan. Tapi belakangan tuh pada masa Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, beliau mulai menganalisa dan mengeluarkan ijtihad baru bahwa boleh zakat atau fidyah pakai uang, nggak masalah ya Mbak. Oke, puasa nazar di hari Jumat nggak masalah, tapi gandeng dengan Kamis, puasa Senin dan Kamis, usahakan jangan puasa Jumat sendiri ya. Ustazah, kalau wudhu pakai handuk aja gimana? Wudhu itu pakai air, nggak boleh pakai handuk cuy. Tapi kalau sedang mengenakan handuk, lalu teman-teman wudhunya pakai air, boleh. Oke. Oke, cerai hidup masa idahnya berapa hari? Talak satu dan talak dua masa idahnya 3 bulan atau 3 kali suci. Tapi kalau meninggal masa idahnya 130 hari atau 4 bulan 10 hari. Jangan melawak Zah, aku menjawab bukan melawak guys. Dituduh-tuduhnya aku melawak. Aku lagi menjawab nih. Nah, cepat kali aku jawabnya. Aku udah pakai baju putih, ya, udah pakai jilbab hitam, udah kayak mahasiswa aku, teman-teman dosennya. Mau lawan pertanyaan apa lagi? Asal jangan pertanyaan gimana cara ketemu ustazah. Nggak bisa, beresiko ketemu aku. Efek sampingnya gagal move on, nggak bisa tidur. Ya, oke. Ustazah menjawab sambil ngelawak. Nggak ada aku ngelawak, aku jawab aja dari tadi. Ustazah, oke aman ya. Boleh nggak puasa Daud diniatkan untuk membayar puasa? Enggak, kalau mau puasa kodo ya kodo aja. Kalau mau puasa Daud ya puasa Daud aja, oke? Kayak gitu ya. Hayyakuna lillah, hayyakuna sunnah, satu niat, satu amal. Ustazah, apakah zikir Rojab dan Sya'ban bisa dilakukan untuk bisa dilakukan untuk, lagi haid boleh. Ustazah kan dokter kok jerawatan juga? Aku nggak dokter ya guys, aku dokter. S1 ku Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku jurusan syariah. Ustazah kan dokter, kok bisa jerawatan? Kalaupun aku dokter, kok nggak bisa jerawatan guys? Emang penjaga kuburan nggak bisa mati cuy? Baik-baik lah guys. Emang dokter nggak sakit? Bangun weh, mana ceritanya belum malam. Emang tukang potong rambut bisa motong rambutnya sendiri? Emang tukang ngurut bisa ngurut badannya sendiri? Baik-baik napa? Bangun. Emang penjaga pintu kuburan nggak bisa mati? Mana ceritanya? Oke, Ustazah, oke. Apakah tujuan berpuasa Ramadan? Terlepas daripada Mbak tahu tujuannya atau tidak, kita sami'na wa ata'na ya. Kita dengar, kita taat karena itu adalah wajib. Tujuannya tentu banyak ya, menghargai orang miskin, merasakan lapar dan dahaga, berpuasa, menahan untuk Allah, tentu banyak ya. Oke, Ustazah. Oke udah ya. Andaikan tidak hafal bacaan wudhu tapi cuman ngafal niatnya aja. Nggak apa-apa Mbak, kan yang penting niat. Memang Mbak ada bacaan ketika mengusap wajah, ada bacaan ketika membasuh tangan, ya, ada bacaan ketika membasuh kepala. Tapi teman-teman tunggu dulu lah sampai nanti nggak ada momentum ya. Kalau momentum kita udah kosong nanti aku jelaskan. Karena kalau teman-teman disuruh hafal pula zikir Rojab, hafal pula zikir Sya'ban, suruh hafal pula zikir Sya'ban Ramadan, hafal pusing nanti teman-teman. Nah, kita kan belajarnya talaki, kita pelan-pelan. Yang penting adalah niat wudhunya jelas. Nah, nanti kalau udah landai ternyata nggak ada momentum, ya kan kita banyak nih momentum kita Sya'ban masih harus kita belajar. Ramadan lebih ngeri lagi nanti kan. Nah, Syawal banyak lagi yang mau kita pelajari. Sampai nanti Idul Adha, wah Idul Adha lebih ngeri lagi. Boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal? Boleh nggak berkurban pakai satu orang, satu sapi 40 orang dan seterusnya ya. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Kita ambil ke pokok-pokoknya dulu ya. Aku bisa jelaskan. Nah, basuh muka itu doanya apa? Basuh tangan itu doanya apa? Tapi ku tengok profil picture teman-teman, tah dihafal tanda itu. Sujud sawi aja nggak selesai. Hah. Doa minta jodoh aja Mbak Tini nggak selesai sampai sekarang. Canda ya guys. Ustazah, KB mandiri ada yang bilang dosa. KB itu ulama mazhab
ulama kontemporer, bukan ulama mazhab, tidak ada bicara soal KB karena pada masa itu nggak ada KB. Ulama belakangan menyatakan boleh karena hanya menjarakkan ya. Penyakit ain secara terminologi sebenarnya nggak ada guys ya kan. Ustazah, oke, oke, apakah waktu Mbak Wahyu ada aja ya. Oke, Ustazah, apakah di Batam pakai di Batam itu aku nggak ke salon. Di Batam cuma pakai bedak saja karena seharian nggak pulang-pulang ya. Jadi macam pakai bedak saja karena seharian aku nggak pulang-pulang. Hari-hari aku nggak pakai bedak, nggak pernah. Cuman pakai skincare aja ya. Ustazah, oke, tapi ke Batam pun ditanya pakai apa kemarin? Pakai bedak aja cuy. Nah, cuma aku nggak bisa pakai bedak nanti banyak komedoan. Sehari 2 hari oke lah. Ustazah, Ustazah, oke sebentar ya teman-teman ya. Oke, Mbak Donita, aku jawab ya Mbak Donita, katanya boleh puasa kodo diniatkan Senin dan Kamis. Itu pertentangan dua ulama. Ya, beliau menukil dari Imam Abu Zakaria yang menyatakan bahwa ketika kita puasa kodo di hari Senin dan Kamis itu kita kena puasa Senin dan Kamis juga. Tapi pendapat itu dibantah dengan Imam Ash-Sha'kawi dalam kitabnya dijelaskan bahwa puasa satu niat satu amal. Karena puasa kodo itu beda dengan puasa sunnah Mbak. Saya ambil contoh misalnya Mbak pasang niat puasa Mbak Doni ya. Sengaja aku puasa kodo plus Senin dan Kamis lillahi ta'ala gitu kan. Tahu-tahu suami Mbak siang-siang butuh lanjutkan atau tidak. Itu kan Mbak bingung. Saya ada niat puasa kodo harusnya saya tidak boleh lanjut melakukan hubungan badan. Tapi kalau seandainya seandainya saya puasa sunnah saya harus berhubungan badan. Bingung Mbak menentukan dua hukum yang bertentangan. Puasa sunnah boleh dibatalkan, puasa kudu nggak boleh. Kalau Mbak lapar batal atau enggak Mbak nanti bingung. Makanya yang aman satu niat satu amal saja. Karena pada faktanya para istri baginda Nabi satu niat satu amal. Oke, bedanya apa? Sekarang aku nggak pakai beda guys. Aku nggak pernah pakai beda ya guys. Nah ya kecuali kemarin tuh karena aku nggak bakal pulang. Aku pakai nggak bakal pulang ke hotel ya. Kayaknya sampai ke seluruh dunia ustadz ustazah yang dicariin bedaknya cuma aku guys. Nggak ada yang nanyain bedak ustadz ustazah. Kayak cuma bedak aku yang ditanya. Bom, lama-lama odol kita yang ditanya Bon. Sabun kita yang ditanya Bon. Kacau juga ini ya. Tapi kayak mana lah takdirku ya. Oke. Ya guys, lama-lama odolku yang teman-teman tanya. Ya, oke. Ustazah, oke gitu ya guys. Oke. Oke, kenapa orang yang pakai kacamata selalu menekan kacamatanya? Turun kacamatanya guys, makanya ditekan. Astagfirullahaladzim. Lucu ya guys, ya kita ngobrol aja sih. Ini efek samping dari ngobrol santai. Tekan guys, turun. Nah, kenapa orang yang selalu pakai kacamata? Selalu menekan kacamatanya. Turun cuy. Nah, dinaikin kayak gini. Nah, dah. Oke gitu ya. Ustazah, oke ini pertanyaan lagi nih ya sama dia. Apakah apakah bersentuhan wudhu itu beda. Bersentuhan wudhu suami istri, Imam Syafi'i bilang boleh, Imam Hanafi bilang tidak boleh, Imam Syafi'i bilang tidak boleh bersentuhan suami istri. Kemudian batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke ya. Pertanyaan lucu enggak apa-apa, kan kita bercanda. Ya Allah, tambahkan kami ilmu. Karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Rona. Oke, aku live terus ya guys. Ya, it's okay ya. Nah, teman-teman kita doa dulu bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Caci ya. Teman-teman kalau mau nanya boleh tanya aja sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Oke, siap ya. Oke, siap Mbak single mom ya, Mbak Sumi ya. Oke,
Mbak Nida nanti 11 lewat ya. Oke. Ustazah, oke. Nah, kalau doanya sakit, kalau ibunya lagi sakit parah, ya teman-teman boleh melakukan sholat sunat hajat ya. Teman-teman boleh melakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat. Sebentar ya teman-teman ya, aku ada kurang nyaman. Bentar ya. Oke, yuk kita lanjut yuk. Hostnya hilang ya, siap Mbak Riani ya. Oke. Oke, ya kita mulai ya. Ustazah, yang lebih bagus itu mukena turusan atau mukena atas bawah, bebas aja. Yang penting teman-teman, yang penting nutup aurat ya. Ustazah, sholat ayat pendek dalam sholat berurutan per juz setiap rokaatnya enggak berurutan pun enggak apa-apa. Ya, ada yang bilang rokaat 1 Al-Baqarah, rokaat kedua An-Nas gitu. Nggak boleh kalau rokaat keduanya An-Nas, nanti rokaat satunya An-Nas, nanti rokaat keduanya Al-Baqarah itu nggak boleh. Salah ya, nggak ada begitu-begitu nggak ada ya. Ustazah, kalau kita makmum terlambat pas dapat ruku, berarti sudah dapat 1 rakaat benar. Warka'u ma'ar raki'in. Selagi dapat ruku, maka itu tidak masbuk ya. Atau dapatnya di ruku rakaat kedua berarti hutangnya cuma 1. Kalau dapat rukunya di rakaat ketiga berarti hutangnya cuma 2 ya. Bagaimana bila ada masjid yang tidak ada ceramahnya saat bulan Ramadan? Apa kita boleh tarawih di sana? Boleh, nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya ya. Teman-teman usahakan sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu ikut tarawih bersama jemaah. Oke? Ustazah, benarkah wanita yang poligami dijamin masuk surga? Itu cuman keutamaan, tidak demikian juga. Dari poligami dia nggak sholat juga nggak bisa ya. Ustazah, ayah saya meninggal beberapa hari yang lalu, tapi yang tersisa bagi saya adalah dosa. Nggak apa-apa. Ya, boleh doakan orang tuanya. Ya, rasa bersalah itu gantikan dengan doa. Yang pertama, Mbak bisa kirimkan baca Al-Quran sampai hatam untuk orang tua Mbak. Ya Allah, saya kirimkan bacaan Al-Quran. Dengan Al-Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, anakku sehatkan, orang tuaku sehatkan dan semuanya. Kemudian yang kedua kirimkan sholawat buat dia. Yang ketiga kirimkan Al-Fatihah buat dia. Dan yang keempat adalah boleh bersedekah atas nama dia, kurban dan haji badal umroh atas nama dia itu bisa. Oke. Ustazah, kalau imamnya nggak bisa ngaji dan bacaannya sering nggak jelas, nggak boleh. Jadi begini, imam sholat itu yang paling penting adalah bacaan Al-Fatihahnya. Nah, jika Al-Fatihah imam itu cepat, yaitu 1 napas atau wasol kayak gitu ya. Maka yang penting tepat makhorijul hurufnya, tepat tajwidnya, itu nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah, yang penting tepat gitu ya. Hanya saja jika imamnya itu cepat bacaannya tapi nggak tepat ya, cepat tapi nggak tepat makharijul hurufnya, panjang pendeknya, maka dia tidak boleh jadi imam dan jangan berimam kepada dia. Ya, jadi imam tuh yang bacaan Al-Fatihahnya harus bagus ya. Oke. Boleh nggak kalau nggak sholat sunnah berzikirnya tidak berurutan, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Oke, nah begitu. Yang penting tepat bacaannya. Kalau nggak tepat nggak usah berjemaah dengan dia ya. Ustazah, aman ya guys. Oke, sebentar ya. Bagaimana Ustazah kalau suami istri sudah berpisah, sudah rencana cerai, itu apakah sudah cerai? Tidak ya, rencana bukan atau ancaman bukan. Kalau kamu kayak gitu juga, aku ceraikan kamu. Misalnya ancaman itu juga bukan cerai ya. Ustazah, kayak apa? Saya punya penyakit sembelit kalau BAB harus dibantu jari sama air kalau puasa batal nggak? Ya, itu hati-hati ya teman-teman kalau dalam kondisi seperti itu masuknya air ke dalam itu membatalkan ya. Semoga Allah sembuhkan. Mbak bertahan aja nanti boleh beli madu karet dari kita itu untuk itu semuanya. Oke?
Ustazah, oke aman ya, oke. Hamalan 27 Rajab secara khusus nggak ada, kalau ada aku pasti sebutkan ya. Baca Al-Muluk nggak tuntas karena saya ngantuk berat, nggak apa-apa, kan sunnah saja ya, jadi tidak usah dipaksa. Kalau teman-teman mau baca Al-Muluk, alhamdulillah dibaca sampai tamat, kalau nggak ya tinggal besok dibaca ya. Ustazah, oke. Aman ya. Gimana kalau suami tidak menafkahi, aku balas nggak mau kalau diajak berhubungan badan, dosa nggak? Jadi gini, Ustazah suami saya tidak menafkahi, saya tidak melayani hubungan badan. Atau suami saya selingkuh, saya tidak menafkahi lahir dan batin, gitu gini ya. Lalu kemudian suami tidak suami selingkuh, akhirnya saya tidak mau untuk mengajak berhubungan badan seperti itu. Apakah saya berdosa? Tetap berdosa. Sama dengan teman-teman marahin aku marahin balik, aku juga berdosa. Ada orang nyakitin aku nyakitin balik, aku juga berdosa, ya kan? Nah, ada orang yang menghina aku hina balik, itu juga udah berdosa. Jadi, kalau suami tidak menafkahi, maka suami berdosa. Alhasil, Mbak juga tidak melayani, Mbak juga berdosa. Terus gimana? Ada dua pilihan, Mbak ikhlas tidak dinafkahi dan Mbak tetap melayani, atau Mbak berpilih berpisah untuk jauh lebih aman dan tidak melanggar syariat. Ustazah, ayah saya pikun 6 tahun. Kadang saya emosi. Dosa-dosa itu yang membayangi saya Ustazah. Nah itu dia. Insya Allah Allah maha pengampun ya. Nah orang pikun itu nggak bisa dimarahi guys. Karena orang pikun itu dia aja nggak tahu kok dia salah ya kan. Jadi orang pikun juga nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Itu jadi pelajaran bagi kita yang masih hidup untuk hati-hati dengan orang tua. Ya, nah orang tua itu nggak lama lagi guys, mungkin kita memberikannya perhatian nggak lama lagi, memberikan dia atensi nggak lama lagi, kalaupun kita harus menafkahi juga nggak lama lagi. Maka selama hidup berbaktilah, ketika meninggal kita tidak menyesal. Tapi adapun teman-teman yang sudah menyesal, insya Allah nggak ada masalah, jangan berputus asa. Teman-teman boleh lakukan kirimkan Quran sampai hatam buat dia, Yasin, Al-Fatihah dan seterusnya, oke, gitu. Ustazah tolong zikir di bulan Syaban. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami, oke. Gitu ya. Oke, Ustazah, oke aman ya guys. Bolehkah sholat hajat dikerjakan habis sholat duha? Tentu boleh ya. Hajat dikerjakan habis duha tentu boleh ya, nggak jadi masalah ya. Ustazah, saya berhenti gibah, tapi ada orang yang ngajak saya gibah, yang nggak usah ikut aja ya. Ustazah, kalau ambil uang suami dosa nggak? Ya dosa dong. Misalnya nih dia lagi punya uang, lalu kemudian dia masukkan kantong, kita nyuci, kita ambil uang di cucian, itu berdosa. Yang penting dia udah menafkahi kita. Oke ya. Ustazah, pinjam uang ke besti pegangan waktu umroh nggak apa-apa. Pinjam meminjam itu aman aja ya. Ustazah spill jerawatnya. Jerawatku lagi nggak ada promo, nggak ada paydel, nggak ada campaign, nggak ada tanggal kembar. Nah, guys, nggak bisa COD. Enggak lain pun minta spill jerawat pula. Iya kan? Nggak ada guys, jerawatku nggak bisa COD. Baik-baik napa guys? Nah, Ustazah, nikah baiknya di bulan apa? Nikah itu baiknya di bulan Syawal ya. Nikah itu baiknya di bulan Syawal ya. Oke, Ustazah, oke, nggak ada promo. Nggak ada promo bundling cuy. Ya. Ustazah, oke sebentar ya. Apakah zikir saat kita di ruangan operasi? Allahumma yassir wala tu'asir ya. Ya Allah mudahkan jangan persulit ya. Allahumma yassir wala tu'asir ya Allah mudahkan jangan persulit ya. Oke. Oke, ya Allah mudahkan jangan persulit ya. Oke, gitu ya guys. Oke, sebentar ya. Amalan malam 27 Rajab nggak ada secara khusus, dalilnya pada lemah semua. Ustazah, dosakah kalau kita kepo dengan HP suami? Ahahai. Ada dalil yang bunyinya begini, ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da wa la tajassasu. Hai orang-orang beriman, jangan kalian cari-cari
mencari kesalahan orang dan jangan kalian memata-matai orang lain. Suami dilihat handphonenya, di-chat, dibuka chatnya, berarti dalam kondisi mencari kesalahan itu hukumnya berdosa. Itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Maka Islam itu agama yang sangat realistis dan rasional. Segala aib yang masih Allah tutup berarti masih Allah pengen tutup, jangan kita buka. Segala aib yang pengen Allah buka akan Allah buka pada masanya. Nah, begitu. Nah, makanya itu terus apa bedanya ustazah? Kan dia udah masa nggak boleh sih saya kepo dengan HP suami. Nah, tergantung ya, Mbak. Jadi gini, jika tidak ada problem apapun, Mbak cuman pengen lihat-lihat doang, itu nggak boleh. Ya, jika tidak ada problem apapun, Mbak cuman pengen lihat-lihat doang, itu nggak boleh. Tapi seandainya nih sudah ada fakta, dapat laporan dari orang bahwa dia itu main ke rumah teman ceweknya untuk mencari bukti itu boleh, nggak jadi masalah ya kan. Nah tapi untuk menyelesaikan masalah bukan untuk meruntuhkan lawan ya. Nah gitu ya, bukan untuk meruntuhkan lawan, oke. Oke, makanya kenapa polisi itu dia itu menangkap ketika ada laporan, nggak main asal tangkap. Kenapa intel itu memata-matai? Karena udah ada laporan, kalau nggak ada laporan juga nggak dimata-matai. Artinya kalau nggak ada indikasi apapun nggak boleh dicari kesalahan, kecuali ada indikatornya, ada asbab atau sebab. Ustazah, apa yang Ustazah lakukan sehingga sukses seperti sekarang? Sukses dalam hal apa? Sukses dalam hal apa? Teman-teman ngelihat aku sukses ya, banyak yang bilang aku sukses sih, tapi dalam hal apa dulu nih ya? Dalam hal apa? Oh, suksesnya dalam hal apa? Oke, ustazah, oke gitu ya. Suami sholat di rumah nggak ke masjid boleh nggak? Suami sholat di rumah nggak ke masjid. Sholat ke masjid itu sunnah muakkad bagi suami, tidak sampai ke dalam wajib ya teman-teman ya. Oke, tapi bagusnya ke masjid ya. Oke, gitu ya, sukses ya. Oke, ustazah, oke gitu ya. Hal segalanya, sukses semuanya. Amin amin amin, semoga ya. Ustazah, oke sebentar ya. Zah kalau berwudu pakai air hangat nggak masalah. Zah membiarkan kalau wudu, kalau teman-teman wudu itu dikeringkan atau tidak kan kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya. Tapi itu tidak menjadi wajib bagi kita ya. Nah, kalau untuk kita ya itu adalah tidak wajib. Jadi boleh dihapus air wudhunya. Oke. Ustazah, apakah dosa saat kita mau operasi ada rasa takut? Nggak apa-apa, takut nggak apa-apa, tinggal kita doa Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya, gitu ya. Ustazah, oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Nah ya, yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Sebutkan satu kalimat yang Ustazah paling suka, konsisten lah ya. Karena orang konsisten itu nggak bisa dikalahkan. Orang konsisten itu nggak bisa dikalahkan. Dia nggak akan pernah berhenti mengerjakan sesuatu untuk jadi lebih baik. Dan jangan coba-coba kejar dia, capek kita. Ustazah, oke sebentar ya. Boleh nggak kalau kita sholat berurutan zikirnya di akhir sholat sunat terakhir nggak apa-apa Mbak. Mbak qobliyah dulu, sholat zuhur, dia zuhur baru zikir dan doa boleh. Tengah malam Mbak tahajud dulu, hajat, taubat, witir baru zikir dan doa boleh. Is oke, nggak jadi masalah ya. Apakah dosa besar diampuni? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa. Semua dosa Allah akan ampunkan ya. Yang penting kita percaya bahwa Allah pengampun dosa ya. Oke gitu ya. Oke aman ya guys. Ustazah saya punya anak perempuan belum sunat, gak wajib sunat, gak juga gak apa-apa ya. Ustazah oke aman ya. Siap Mbak Eliati Malik ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Oke, Ustazah jarang memberi uang pada orang tua apakah dosa? Sedangkan kebutuhan saya buat anak-anak.
Saranku tetap dikasih walaupun sedikit. Nah, sebanyak apapun uang orang tua, kalau dia dapat sedikit dari anaknya, dia senang. Senangnya itu menjadi energi. Energi yang akhirnya dia doakan kepada Allah agar rezeki kita berlipat. Justru karena rezeki kita sempit, bantu orang tua supaya rezeki kita lapang. Jadi bukan karena rezeki kita lapang maka kita bantu, justru karena kita sempit kita bantu ya karena, salah satu, datangnya rezeki adalah ketika kita sedekah. Jadi, jangan nunggu lapang dulu baru bersedekah, justru karena kita sempitlah kita baru bersedekah ya. Nah, karena kita sempit kita bersedekah ya. Orang tua itu dibantu guys, ya walaupun semampunya teman-teman, yang penting senangkan hatinya, oke ya. Eee, Senangkan hatinya, orang tua itu ya. "Ustazah, Mbak Seni boleh beli di video ya." "Oke Ustazah, kalau orang hamil baiknya baca surat Yusuf atau Maryam." Jadi orang hamil itu baca surat Luqman ya, kalau dia untuk memudahkan proses kelahiran ya. Oke, nah cuma kalau anaknya laki-laki boleh ditambah dengan surat Yusuf, kalau anaknya perempuan ditambah dengan surat Maryam. Hanya saja kalau teman-teman ingin ingin mudah saat lahiran, ya bacanya surat Luqman. Jadi gini ya, Luqman dan Maryam kalau anaknya perempuan, Luqman dan Yusuf kalau anaknya laki-laki. Oke cuy? Ya. Ustazah, anak menantuku nggak sholat, udah ditegur tetap nggak sholat. Tugas kita mengingatkan, hidayah urusan Allah, nggak usah dipikir ya. Ustazah, bolehkah wanita haid ikut majelis di dalam masjid? Jadi begini ya, ada beberapa pendapat tentang hukum wanita masuk masjid. Yang pertama ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk, nggak boleh duduk. Terserah mau pilih yang mana. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah saya punya anak lantas ngambil anak dari kakak. Enggak, anak dari kakak itu mahram kita, itu anak kita aman ya. Ustazah, oke, apakah sholat tahajud tidak sholat witir ya? Tahajud nggak witir ya sayang Mbak. Witir itu jangan ditinggalkan. Lebih bagus Mbak tinggalkan tahajud daripada Mbak tinggalkan witir. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad ya. Nah sunnah muakkad sementara tahajud itu sunnah biasa ya. Ustazah, oke, apa besok puasa sunnah? Tidak ada puasa khusus di 27, 28, 29, 30 Rajab, nggak ada. Oke, Ustazah, apa tiap hari sholat taubat harus mandi? Tentu tidak ya. Ustazah, kapan waktu istikharah? Istikharah itu bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam ya. Hai, siang dan malam bisa. Sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, oke, iya. Apakah boleh wanita haid ikut, tahlil dan yasin? Masih bisa, yang penting jangan menyentuh Quran yang mushaf ya. Apakah malam ini mustajab doa? Tidak ada khusus kok di 27 Rajab itu kelahiran maaf ya bahwa sebentar ya. Apa tadi ya? Saya lupa, jadi 27 Rajab tidak ada amalan khusus, itu cuma Isra dan Mi'raj ya. Apakah ada puasa 27 Rajab? Enggak ada. Apakah ada sholat 27 Rajab? Enggak ada ya. Oke ya, tidak ada secara khusus. Kalau mau silahkan puasa qada. Sholat duha jam 11 apa masih boleh? Jawabannya adalah boleh. Sholat duha itu dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Kalau nggak puasa nggak apa-apa, ambil puasa Senin Kamis aja kan hari ini kan. Oke gitu ya. Ustazah doa di bulan Sya'ban boleh. Perhatikan ya, perhatikan. Doa di bulan Sya'ban ya. Zikir dan doa di bulan Sya'ban ya. Sengaja. Bukan sengaja cuy. Allahumma innaka, iya Mbak Kiran. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Jadi
Jadi pertahankan beberapa wirid ya. Yang pertama adalah menjelang Ramadan tetap baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, itu dibaca ya. Kemudian baca doa Sya'ban mulai 20 Januari nanti ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Nah, sementara zikir rojab kemarin masih bisa dilakukan di bulan Sya'ban. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ya. Tetap dibaca ya setiap habis sholat ya. Oke, witir 1 kali salam boleh? Boleh ya. Kalau dia 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2 dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke, wudhu kesentuh ponakan nggak apa-apa Mbak. Ya, Ustazah, kapan puasa Sya'ban? Perhatikan, aku jelaskan amalan di bulan Sya'ban. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Puasa 27 Rajab nggak ada. Itu Isra Mi'raj tuh, nggak ada sunnah puasa dong. Oke ya, nah Sya'ban, Sya'ban, Sya'ban. Fokus, fokus, fokus. Aku mau pengumuman cuy, amalan di bulan Sya'ban. 1 Sya'ban lebih kurang 20 Januari. Yang pertama, perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Perhatikan ya. Pertama, perbanyak puasa di bulan Sya'ban ya, teman-teman ya. Nah, Rasulullah itu banyak berpuasa di bulan Rajab, lebih banyak di bulan Sya'ban, full di bulan Ramadan. Oke. Nah, niatnya gimana? Jangan niatnya puasa Sya'ban, niatnya sengaja aku puasa Qadha atau puasa Daud atau puasa Yaumul Bid atau puasa Senin dan Kamis. Kemudian yang kedua, nanti di pertengahan bulan Sya'ban ada namanya puasa nisfu Sya'ban. Tanggal 15 Sya'ban. Berarti tanggal 13 nanti puasa Yaumul Bid, 14 nanti puasa Yaumul Bid, 15 nanti puasa nisfu Sya'ban. Nanti aku berisik nanti, tenang aja nanti aku ingatkan. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak berdoa dan berzikir. Zikir yang oke di bulan Sya'ban adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Yang keempat, kalau belum kodo, silahkan kodo puasanya ya, teman-teman ya. Yang belum kodo, silahkan kodo puasanya ya, teman-teman ya. Nah, kode puasanya supaya apa? Supaya teman-teman bisa apa namanya? Mengkode puasa ya. Nah, batas kode puasa itu kapan? Batas kode puasa itu adalah H-1 Ramadan ya. H-1 Ramadan ya. Nah, bagi teman-teman yang udah terbiasa berpuasa sebelumnya masih bisa masih bisa berpuasa sampai masih bisa berpuasa sampai sunnah sampai H-1. Tapi kalau tidak pernah berpuasa sebelumnya, nanti setelah nisfu Sya'ban nggak boleh puasa lagi. Kalau sholat duha dirutunkan setiap 6:30, nah aku nggak tahu nih ya, jadwal sholat kan di wilayah masing-masing. 6:30 di tempatku belum boleh sholat duha. Ya, intinya adalah sholat duhalah jika teman-teman sholat duhalah teman-teman boleh melakukan sholat duha itu 2 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, 6:30 baru syuruk kalau di tempatku Zah, benar sekali. Ustazah, bolehkah witir 1 rakaat? Boleh. Witir 1 rakaat boleh ya guys. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya.
Oke, Ustazah, mulai hari ini sampai Sabtu apa disunahkan puasa akhir Rajab? Tentu tidak ya. Ustazah, habis wudhu bersentuhan sama suami batal nggak? Tidak. Maaf, bisa jadi batal, bisa jadi tidak. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ya, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Ya, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Oke sebentar ya. Kalau lagi haid